Sabtu 29 Agustus 2020 di kawasan Indonesia, khususnya di Lampung, sudah mulai memasuki penghujung musim hujan, dan itu berarti kita sudah berada di awal musim kemarau. Hari ini kita akan mereview bagaimana keadaan taman sayuran yang kita miliki di pekarangan rumah, di halaman rumah. Bagaimana kondisinya menghadapi panas, kemudian bagaimana nanti kiat-kiat atau tips-tips untuk mempertahankan tanaman-tanaman yang sudah kita tanam sebelumnya. Nah, ini bisa dilihat, ini bagian sisi sebelah kanan taman depan rumah, taman sayuran. Kita sudah dilihat di sini sebagian besar tanaman sudah mulai menguning, ada yang menguning, ada yang layu. Terutama berbagai jenis tanaman yang ada di dalam polybag kebanyakan mengalami layu. Karena apa? Ini adalah salah satu kendala jika kita bercocok tanam di dalam polybag. Menanam menggunakan media polybag itu memiliki kendala khusus, terutama jika cuaca terik, cuaca sangat panas, maka panas di dalam polybag akan terakumulasi sehingga dia lebih panas dari lingkungan sekitarnya. Maka kebanyakan tanaman-tanaman yang kita tanam di polybag jika panas terik akan mengalami layu. Nah, ini misalnya salah satu contohnya, ada tanaman cabai di sini, sebagian besar layu. Kemudian jahe sudah mulai mengering, tandanya sudah mulai bisa dipanen. Ini jahe kecil, jahe emprit. Di bagian sebelah sini seperti ini keadaannya. Masih ada yang subur, masih ada yang hijau, tetapi ada juga beberapa yang layu. Kita lihat di bagian lain. Nah, ini di bagian depan, di bagian sisi depan sedekat jalan ini kita masih mempertahankan. Masih ada beberapa batang pohon tomat trempai yang juga sudah mulai mengering karena pasokan airnya cenderung kurang, tidak cukup, makanya dia lebih cepat mengering dan lebih cepat tua. Kemudian di bagian tengah sini ini kebetulan ini untuk uji coba ya. Ini adalah tanaman kangkung yang nantinya tidak akan kita cabut, tapi akan kita biarkan sampai menjalar untuk menghasilkan bahan untuk pupuk kompos dan pakan ternak. Nah, ini kemudian di bagian sini ada serai. Untuk tanaman cabenya juga banyak yang layu, terutama ya yang ada di bagian polybag kebanyakan layu karena perakarannya kurang bagus, bahkan ada yang mati. Nah, ini selain terkena hama juga karena kondisinya kering dan penyiramannya tidak teratur. Karena kita masih menggunakan manual, tidak menggunakan irigasi yang modern, maka ini di awal musim kemarau ini saja, baru beberapa hari tidak hujan, sudah terkendala seperti ini. Nah, bagian lainnya saya akan mengajak Anda untuk melihat. Ini di bagian sini adalah di bagian tepinya ada tanaman yang masih baru berbunga. Kita punya terong ungu yang kita tanam di polybag, tetapi keadaannya memprihatinkan. Ini beberapa sudah kita pindah. Jadi terong-terong ini yang ada di polybag sebagian besar layu karena kurang air ya, karena terlalu panas, kurang air sehingga layu. Dan ini tadi pagi kita sudah antisipasi, karena sayang ya kalau dibiarkan begitu saja pasti mati dan tidak akan berbuah, maka kita pindahkan ke tanah. Nah, ini bedengan yang sudah kita siapkan untuk terong-terong yang layu ini kita pindahkan ke tanah. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini daun-daunnya layu seperti ini bagian bawah. Ini baru saja dipindahkan ke sini. Jadi tadinya di polybag, kemudian kita pindahkan ke sini supaya dia bisa bertahan, karena sayang ini sudah mulai berbunga, berbuah. Jadi untuk konsumsi sendiri kalau tidak kita pindah sayang. Nah, ini akan secara bertahap akan kita pindahkan satu persatu semua ke media tanah pada bedengan, sambil menunggu
tanaman lainnya dipanen. Nah, ini kita masih punya sisa bunga kol beberapa batang yang nanti secara bertahap juga akan panen. Ini mungkin hari ini, nanti sore nanti mungkin ini kita panen karena sudah mengembang seperti ini ya, sudah mekar. Kalau tidak kita panen akan tua dia dan tidak bagus. Nah, ini masih ada beberapa juga yang baru mulai berbunga. Ini bagus sebenarnya, tapi tidak sama, tidak seragam. Nah, seperti itu ya. Ini keadaannya untuk tanaman-tanaman yang di polybag sebagian besar mengalami kendala overheat, kepanasan ya. Nah, ini sebagian juga kita pindahkan ke sini. Ini tanaman terong ungu yang tadinya di polybag kemudian kita pindahkan ke sini. Ini baru tadi pagi, nah, seperti ini. Ini untuk bagian sini sawi, ini untuk bibit, jadi kita sengaja untuk stok bibit sendiri. Sudah mulai berbunga, sebagian juga sudah kita petik. Kemudian di bagian sini juga sama saja. Nah, di bagian pinggir ini tidak terlalu masih tanaman-tanaman yang berada di tanah langsung, tidak di dalam polybag. Secara umum bertahan karena sebenarnya di dalam tanah masih lembab, masih ada air, jadi dia masih bertahan seperti ini. Ada bayam, kemudian ini ada apa ini ya. Nah, ini masih subur juga, masih bagus juga. Ini ada dua batang rempai. Ini masih nih barusan mau panen. Ini buahnya sangat rindang dan ini subur, tidak layu sama sekali, beda yang ada di polybag. Nah, ini menjadi catatan tersendiri untuk kita yang membuat taman sayuran tanpa irigasi yang memadai. Maka kita harus benar-benar memperhitungkan musim. Jadi ketika musim kemarau tiba, seharusnya semua tanaman kita sudah bisa dipanen dan selesai dipanen, karena tidak mungkin kita bisa melawan musim kalau tidak dengan persiapan yang matang. Mungkin saja bisa terjadi kalau kita pakai irigasi yang memadai, sistem irigasi yang memadai, kemudian kita pakai pelindung supaya tidak terlalu panas. Jadi kita buat misalnya kita pasang paranet di bagian atasnya. Nah, itu kita bisa tetap menanam meskipun menghadapi musim kemarau. Tetapi untuk percobaan kita pada taman sayuran yang kita miliki ini, kita masih uji cobakan semua secara manual sambil melihat bagaimana perkembangannya. Ini tanaman-tanaman ini akan saya pertahankan semaksimal mungkin sampai batas waktunya. Nanti akan saya update terus bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu. Apabila ada hal yang signifikan akan saya bagikan, akan saya share di video di channel YouTube saya. Karena dengan begitu nanti kita akan bisa melakukan evaluasi bagaimana menghadapi musim tanam berikutnya, terutama ketika mendekati musim-musim kemarau. Nah, ini seperti ini. Ini sebagian yang ada di polybag umurnya lebih singkat kalau tidak dipelihara dengan bagus. Seperti misalnya ada tomat-tomat rempai yang kita miliki di bagian sini. Meskipun tadinya awalnya panennya cukup bagus, tetapi umurnya lebih singkat karena tidak ada pengendalian air irigasi yang memadai, sehingga banyak yang layu dan mati. Nah, untuk catatannya, untuk catatan pertama kembali saya tekankan mengenai penanaman sayuran di media polybag ya. Kalau kita hendak melakukan penanaman di media polybag, hendaknya benar-benar dipertimbangkan bagaimana kondisi cuaca. Karena apabila panasnya terlalu terik, maka semua tanaman yang ada di polybag kemungkinan besar akan layu. Dan itu bukan karena mati atau karena penyakit atau sebagainya,
Tetapi selama beberapa periode saya melakukan penanaman ini, memang lebih banyak disebabkan karena terlalu panas. Jadi di dalam polybag, karena polybag ini berbahan dasar plastik ya, jadi udaranya akan menguap di dalam lebih panas. Jadi di bagian dalam meskipun kita siram setiap hari, tetapi di bagian dalam tetap saja akan terlalu panas jika dibandingkan dengan di tanah. Nah, itu yang menyebabkan tanaman kita layu. Sebenarnya tidak ada masalah, karena meskipun pada siang hari tanaman kita layu, tetapi pada pagi harinya nanti akan bersemi kembali, akan segar kembali. Tetapi apabila hal itu terjadi, harus benar-benar diimbangi dengan pengairan yang bagus. Kalau pengairannya kurang, sedikit saja berkurang pengairannya, maka sudah kemungkinan besar tanamannya tidak akan berkembang dengan baik. Nah, itu catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua adalah mengenai irigasi. Meski bagaimanapun, jika kita ingin membentuk sebuah taman sayuran yang bagus, yang bertahan, tentu kita harus mempertimbangkan dengan baik masalah irigasinya atau pengairannya. Karena apabila kita mengandalkan irigasi manual, kita siram seperti ala kadarnya, seperti biasa, seperti pada umumnya kita menanam bunga-bunga, nah itu tidak akan bisa bertahan jika kita menghadapi musim kemarau. Dan itu berarti kalau kemarau tiba, taman kita akan hilang. Nah, sayang bukan? Tentu saja kalau kita benar-benar hobi, kalau kita senang dan kita mengharapkan taman kita akan terlalu asri, selalu subur, maka sistem irigasi ini atau sistem pengairan ini harus kita pertimbangkan dengan baik. Kemudian tidak lupa juga mengenai pemilihan jenis tanaman yang kita tanam di pekarangan kita atau di taman kita. Itu juga harus dipertimbangkan karena kita harus tahu umur tanamnya, umur panennya maksud saya, sehingga kita bisa memperkirakan ketika masa musim kemarau tiba, semua tanaman sudah selesai dipanen atau sudah panen raya. Nah, dengan begitu kita tidak akan menderita kerugian, tidak akan sia-sia apa yang sudah kita tanam tapi belum berbuah, belum memanen dengan maksimal tapi sudah layu. Nah, keadaan seperti itu bisa kita hindari. Nah, demikian untuk update hari ini, untuk update tanaman sayuran yang kita buat taman di depan rumah. Mudah-mudahan beberapa catatan yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua dalam membuat atau mengelola taman sayuran di pekarangan rumah. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Jangan lupa cek juga beberapa video lain yang berkaitan dengan update perkembangan taman sayuran di pekarangan rumah. Sampai di sini saja. Sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya.